Oke, sekarang kita akan ngebahas rumus nih. Oke, dan ini masih berhubungan dengan tab yang sebelumnya ya. Jadi tab sebelumnya kita bikin region dan per sales rep dengan total penjualannya kayak gini. Oke, dan ini sangat mudah dilakukan di dalam pivot table. Jadi kalau teman-teman perlu banget ngerjainnya cepat, pakai pivot table silakan. Oke, tapi ini sekedar alternatif buat teman-teman yang mau mikirin kalau pakai rumus gimana ya caranya ya. Kalau pakai rumus gimana caranya? Oke. Jadi saya akan menggunakan rumus di sini, oke. Dan kita akan bikin something like this yang agak sesuai, oke. Jadi yang pertama kita perlu tarik daftar regionnya, teman-teman. Daftar regionnya. Kalau teman-teman perhatikan daftar region ada di sini. Kalau teman-teman menggunakan Excel 365 itu sangat cepat dengan menggunakan unique. Oke, unique. Kemudian teman-teman bisa klik sel yang pertama dan sorot sampai ke bawah dengan Ctrl Shift bawah. Oke. Untuk naik ke atas kita bisa Ctrl Backspace. Jadi sekarang terlihat unique nge-highlight dari C2 sampai C106. Karena hanya ada satu rumus, kita nggak perlu kurung tutup, langsung enter, kita langsung dapat Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Oke, jadi udah pas ya. Tapi buat teman-teman yang nggak punya Excel 365, gimana cara untuk ngambil data yang unik gitu ya. Jadi pertama kita blok dulu semuanya, kita copy. Oke, saya naik ke atas dengan Ctrl Backspace, saya akan paste di sini teman-teman. Saya paste datanya seperti ini. Oke, saya paste value ya supaya garisnya nggak ikut-ikutan. Oke, dan kalau udah punya kayak gini, kita pilih data dan kita remove duplicates. Oke. Remove duplicates, klik OK, dan kita dapat data 4 di sini. Oke, dan seperti di sini ya, ada Jawa di sini, jadi saya akan paste special value di sini. Kemudian Kalimantan di sini, saya akan paste special value di sini. Sulawesi, paste special value, dan yang terakhir adalah Sumatera. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya perlu ngambil nama sales rep-nya. Oke, dan kali ini saya gunakan unique aja ya, biar cepet ya, unique. Oke. Kita ambil nama sales rep-nya, kita sorot sampai ke bawah dan enter. Oke, namanya seperti ini. Ada yang berbeda ternyata karena urutannya di sini adalah alphabetical order. Ingat pivot table selalu alphabetical order, tapi rumus ini akan mengambil siapa yang duluan. Nah, kalau kita mau nge-sort dalam rumus, kita akan menggunakan rumus sort. Oke, apa yang di-sort? Ini semua array yang udah kita bikin. Kita sort enter dan sekarang menjadi Ahmad duluan, Andi dan Ratna terakhir. Udah sama kayak gini. Oke. Tapi ini masih dalam dynamic array formula, teman-teman. Jadi kita bisa copy, kemudian kita paste value. Oke, dan sekarang menjadi angka seperti teks seperti biasa. Dan ini sudah bisa kita copy paste, saya blok semuanya, oke. Paste special value dan semuanya terisi. Sama ya. Jadi kita udah bikin data yang sama nih seperti pivot table dengan menggunakan remove duplicate atau menggunakan rumus unique dengan sort dan kita tinggal paste ke situ. Oke. Oke, sekarang hitung penjualannya. Oke, gimana cara hitung penjualannya? Kalau teman-teman perhatikan pivot table adalah conditional calculation, calculation dengan kondisi. Jadi di sini kita juga mau mengkalkulasi dengan kondisi. Calculation yang kita mau adalah sum. Oke, kondisinya apa? Kondisinya sales rep-nya si Ahmad dan region-nya di Pulau Jawa. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan sum ifs. Oke, karena apa? Karena ada dua kondisi. Oke, bukan cuma satu ya. Jadi yang pertama sum range. Ini adalah range yang akan dijumlahkan. Kita mau penjualan ya, teman-teman ya. Jadi saya akan klik di sini. Oke, kita sorot sampai ke bawah karena saya nggak menggunakan fitur tabel. Ini adalah range biasa. Control Shift down. Oke. Untuk naik ke atas, untuk melihat rumusnya, kita bisa menggunakan Control Backspace. Tapi kalau teman-teman nggak perlu ngelihat dan teman-teman tahu nih, teman-teman mau kunci ini table dengan dolar, ya dengan F4. Dengan ngepres F4, dia juga akan naik ke atas nih. Oke, jadi nggak hanya dengan Control Backspace, tapi bisa juga dengan press F4. Saya press F4 ya, dia akan naik ke atas sekaligus ngeblok atau kunci datanya. Oke. Kemudian kriteria range di mana nih? Kriteria range-nya. Yang pertama, kriteria range dengan kriteria ini berpasangan ya. Oke. Jadi yang pertama adalah sales rep. Saya akan klik sales rep, Control Shift down. Oke, press F4 sambil ngelok sambil naik ke atas. Oke. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya di sebelahnya. Oke, nggak perlu dikunci.
Kemudian yang kedua, criteria range yang kedua adalah region. Saya klik di sini. Lagi-lagi kita Ctrl Shift down, kemudian kita kunci dengan F4. Oke. Dan kemudian mungkin kita berpikir, kriteria adalah Jawa. Oke, kurung tutup, enter. Happy. 55.000, keren. Sama ya jawabannya ya. Jadi ini adalah rumus di belakang pivot table itu. Tapi dengan selesai rumus ini, teman-teman copy ke bawah, dan yang terjadi adalah, kenapa 0 ya? Yes, karena di sini 0. Karena nggak ada datanya. Oke. Oh, jadi kalau gitu, berarti harus kita isi dong ya. Kita isi Jawa di sini, kita isi Kalimantan di sini, kita isi Sulawesi di sini, kita isi Sumatera di sini. Oke. Dan caranya gimana? Dengan sangat cepat itu dengan menggunakan active cell saya di sini, teman-teman. Active cell saya di sini. Jadi rumus yang akan saya gunakan selalu masuk ke sini duluan. Jadi saya buat tanda sama dengan, dan saya klik atasnya Sumatera, dan karena saya nge-highlight semuanya, saya akan press Ctrl Enter dan semuanya akan terisi. Keren ya? Jadi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bla bla bla. Oke. Dan jawabannya ini sama seperti di sini. Oke. Tapi bukan ini yang saya mau ya teman-teman. Karena saya mau bikin exactly kayak gini. Gimana caranya supaya ini nggak jadi 0 walaupun ini kosong. Oke. Triknya adalah, kuncinya adalah sebenarnya di N4 nih. N4 ini ngebaca Jawa ya. Jadi waktu kita copy ke bawah, dia menjadi N5 dan dia ngebaca blank. Oke. Nah, gimana caranya supaya dia ngebaca Jawa? Oke. Nah, jadi sebelum ke situ saya akan jelasin dulu konsep rumus lookup. Oke. Rumus lookup itu lebih ke approximate lookup. Oke. Jadi caranya gimana ya? Rumus lookup itu kayak gini. Kalau saya mau cari Tania nih di sini ya, saya mau ambil penjualannya. Saya akan menggunakan rumus lookup. Oke, lookup apa? Oh, lookup si Tania. Oke, di mana areanya? Oke, di sini nih. Oke, carinya di sini. Oke, sebenarnya ini udah oke untuk ngambil nama. Oke, tapi kita bisa ambil result vector. Kalau udah ketemu Tania, kita mau ambil apa? Mau ambil yang di sini supaya kita bisa dapat 11. Oke, kurung tutup, enter. Tania. Oke, di sini ya. Sebentar ya, saya akan 12. Sebentar ya, saya akan ambil Susi. Oke, Susi 12, Tania di sini agak sedikit berbeda. Oke, itu ada triknya ya, teman-teman. Jadi, kalau dia Susi, dia akan ngambil Susi nih, teman-teman. Dia akan ngambil Susi dan ngambil 12. Oke. Tapi apa yang terjadi kalau saya ambil nama yang nggak ada di sini dan dimulai dengan huruf Z? Kayak misalnya Z gitu ya. Oh, sorry, di sini ya. Di sini saya tulis Z, enter. Oke. Padahal nggak ada. Kok dia bisa ngambil 14 ya? Kenapa ya? Karena rumus lookup akan cari nama berdasarkan nomor urut nih. Jadi seolah-olah udah diurutin ya. Dia akan cari yang depannya Z mana ya. Wah, sampai terakhir nggak ada yang depannya Z ya. Dan kalau nggak ada, dia akan ngambil data yang terakhir. Jadi dia akan ngambil si Yandi nih. Dan ngambil angka 14 yang ditaruh di sini. Oke? Itu ya. Jadi kalau misalnya nih, saya ambil nama di tengah-tengah Susi dan Yandi. Wawan gitu ya. Depannya W ya. Oke, enter. Oke, dia akan ngambil 12 sekarang. Kenapa? Karena dia akan ngelihat cari W sampai ketemu Yandi. Bukan, ini kan Y. Ya udah mundur deh. Mundur sampai dia ketemu angka setelahnya dan ngambil angka 12. Itu cara kerja lookup. Kalau dia nggak ketemu, dia akan mundur. Oke? Atau dia ketemu something yang lebih besar, dia akan mundur. Oke? Itu pengertiannya ya. Pengertian kedua yang mau saya bahas itu adalah dynamic range. Oke, udah sering banget kita bahas dynamic range. Itu cara penulisannya adalah, misalnya saya mau bikin range di sini, oke, dari J38 ke J38, tapi di bagian depan ya saya akan bikin tanda dolar. Oke, seperti ini. Oke, kalau saya highlight ke bawah, ini spill. Dynamic range itu ya. Misal saya buat sum, oke, sum dari sini dengan J38 dan di porsi yang pertama saya akan gunakan tanda dolar seperti ini. Oke, misalnya saya buat 1, 2, 3, oke. Tapi kalau saya copy ke bawah, apa yang terjadi? Range-nya menjadi 2 baris. Oke. Saya copy ke bawah, range-nya sekarang menjadi 3 baris. Ini yang disebut dynamic range. Range yang bersifat dinamis. Gimana caranya? Itu dengan kunci bagian yang pertama. Jadi waktu kita copy ke bawah, yang pertamanya diam, yang di bawahnya ikut-ikutan turun. Jadi ini dinamis. Oke.
Jadi konsep lookup dan konsep dynamic range. Oke, kita balik ke atas sekarang. Oke, yang akan saya lakukan, saya akan mulai dari sini nih, atau saya mulai dari yang pertama ya. Oke, N4 ini nggak akan saya tulis N4, teman-teman. Saya akan menggunakan rumus lookup. Oke, rumus lookup. Mau cari apa? Kalau teman-teman perhatikan, saya mau cari something yang nggak akan ketemu, supaya dia balik mundur lagi, gitu ya. Jadi saya akan lihat kasusnya, cari kata atau huruf yang nggak bakal ketemu nih. Oke, contoh yang paling aman mungkin bikin kata dari Z Z Z. Oke, jadi yang paling terakhir ya. Walaupun ada lagi yang lebih terakhir dalam Excel, simbol omega itu yang paling akhir, tapi nggak perlu ke situ lah. Kita Z Z Z aja. Oke, mau cari di mana Z Z Z? Cari di sini dengan dynamic range. Jadi N4-nya akan saya kunci yang depan. Oke, F4. Oke, saya geser ke kanan ya. Oke, jadi gitu ya. Dan ini aja. Karena saya nggak ada result. Saya cuma mau ambil data itu. Oke, kurung tutup, enter. Nggak ada yang berubah di sini. Tapi kalau saya copy ke bawah, oke, yang terjadi adalah look at the dynamic range. Oke, dynamic range akan meng-highlight dua ini dan kita bilang ke Excel, di situ ya kamu cari dong kata ZZZ. Excel akan pertama nyari di sel yang pertama, Jawa. Oh, bukan, ini J. Kita mau cari lagi sampai bawah, sampai Z. Kemudian ini kosong, habis itu udah nggak ada lagi. Ya udah deh, kita mundur lagi deh ke Jawa gitu ya. Jadi hasil dari lookup ini sebetulnya adalah saya press F9 buat ngintip Jawa. Oke, ini sangat smart ya. Jadi kalau kita copy sampai ke bawah sini ya, dan saya highlight ini, Excel akan bilang, Excel cariin dong ZZZ di sini nih di dynamic range. Oke, cari sampai ke bawah nggak ketemu tuh si ZZZ. Ya udah deh, balik lagi ke data yang ada isinya Jawa, gitu ya. Tapi begitu kita copy ke Kalimantan ke sini akan berbeda. Dia akan mencari Jawa, cari lagi, ketemu Kalimantan. Habis dia mau saya cari ZZZ nggak ketemu, dia akan balik ke teks sebelumnya yaitu Kalimantan. Oke, makanya di sini jawabannya betul. Jawabannya akan mengambil semua data Kalimantan. Sama seperti di sini. Oke, dan seterusnya. Ini kita copy ke bawah, dia akan melakukan hal yang sama. Oke, sorry. Saya akan copy yang ini. Oke, dan dia akan melakukan yang sama. Oke, jadi ini adalah trik yang keren banget untuk bikin laporan seolah-olah tampilannya seperti pivot table, tapi kita menggunakan rumus sum ifs karena kita punya dua kondisi. Tapi karena ada data kosong ini menyulitkan. Ini bukan sum if seperti biasa. Jadi kita akan belajar mengenai lookup dan dynamic range ya untuk menentukan kriteria yang kedua. Oke, caranya seperti ini.